Tuhan. Pertama, Allah memulai dengan tasbih tadi, subhanalladzi asra bi'abdih. Tasbih itu menunjukkan pensucian, ya. Oleh karena itu pelajaran bisa kita ambil dari Isra wal Mi'raj adalah bagaimana kita mensucikan diri. Salat itu sendiri mensucikan diri. Kejadian Isra wal Mi'raj sendiri itu adalah mensucikan Rasulullah SAW. Jadi nomor satu pelajarannya mensucikan diri kita dari maksiat, dari hal-hal yang buruk, dari niat-niat yang jelek, dari kata-kata yang buruk, dari pendengaran yang buruk, penglihatan yang buruk, semua yang buruk. Lalu yang kedua dikatakan asra, ya, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, ya. Nah, maka dari ini tadi Ustaz Syam juga menyampaikan ya bahwa ini adalah hiburan Rasulullah SAW. Saya ingin sampaikan pelajaran kedua yang bisa kita ambil, jangan pernah galau kalau misalnya kita ditimpa musibah. Kenapa? Karena fa inna ma'al usri yusra. Ya, setelah yang namanya kesulitan itu akan selalu ada kemudahan, ya. Rasul SAW itu diberikan hadiah Isra wal Mi'raj itu setelah diberikan cobaan. Istri beliau meninggal yang selama ini membiayai beliau, ngurusin beliau, nyabarin beliau, menghibur beliau meninggal, ya. Pamannya yang selalu melindungi beliau itu juga meninggal, ya. Beliau berangkat ke Taif untuk menyampaikan dakwah, dilempari batu di Taif dalam keadaan sudah nggak punya orang lagi, ya. Lalu kemudian beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustatafin. Itu doanya luar biasa. Ya Allah, kemana lagi saya harus lari, ya? Apa kepada orang Mekah yang memusuhi saya, atau orang Taif yang melempari saya, dan seterusnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu oleh-oleh hadiah. Jadi kalau kita ditimpa musibah atau apa, jangan kita merasa sedih. Kita sabar, kita hadapi, kita berdoa, kita berusaha sekuat tenaga, nanti akan ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bi'abdihi. Tadi sudah dijelaskan oleh para guru bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala memuji Rasul dengan nama hamba. Itu ditempelkan sama nama Allah. Abdihi, ya, hambanya Allah, pengakuan dari Allah, menunjukkan kedekatan beliau sama Allah. Maka kita makin dekat sama Allah supaya kita juga diberikan gelar itu Abdullah, ya, hambanya Allah. Abdurrahman, hambanya yang maha penyayang, dan seterusnya. Kemudian lailan, ya, terjadinya malam hari, karena malam hari itu banyak hal yang baik. Sholat malam itu paling mulia, berzikir di malam hari itu juga paling mulia, apalagi sepertiga malam terakhir tadi Ustaz Maulana sampaikan. Jadi sepertiga malam terakhir itu istighfarnya luar biasa, paling mulia. Doa juga begitu diterima, wal mustaghfirina bil ashar. Jadi peristiwa terjadi malam hari. Kemudian yang berikutnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kita mau jalan-jalan itu jangan ke mall, ya. Jadi jalan-jalan itu, Mas Soni, ya, itu kata Allah minal masjid ilal masjid. Habis tahu aja aku suka ke mall. Enggak, ngira-ngira aja. Jadi, minal masjid ilal masjid. Kenapa? Karena itu yang menantangkan. Itu yang membawa pahala luar biasa. Enggak ada amal paling mulia kecuali dari masjid ke masjid. Maka Rasul ketika sedang luar biasa sedihnya sama Allah diperjalankan, dikasih jalan-jalan, traveling, tapi travelingnya adalah dari masjid ke masjid. Lalu kemudian jumpa dengan para nabi, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi barakna haulahu." Dua masjid itu diberikan keberkahan. Sampai sekarang lahir batinnya diberikan keberkahan, dan linuriyahu min ayatina. Maka sampai sekarang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu banyak hafiz-hafiz Qur'annya. Ya, luar biasa. Allah. Demikian. Jazakallah khair Habib Nabil. Jamaah jangan kemana-mana, dan ini penting. Dan jangan sampai